Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas kami tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Materi yang akan kita bahas kali ini meliputi KAA, GNB, KONGA, dan ASEAN. Baik, langsung saja kepada para penyaji kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Ulfa Fauzia dari kelas 12 Agama 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang Konferensi Asia Afrika atau biasa disebut dengan KAA. Latar belakang Konferensi Asia Afrika. Berakhirnya Perang Dunia II, lahirnya Blok Barat dan Blok Timur, terjadinya Perang Dingin. Peran Indonesia dalam KAA. 1. Kumarkarsa. 2. Tempat konferensi. Tempat KAA pertama kali yaitu di Indonesia, tepatnya di Gedung Merdeka, Bandung pada tanggal 8 sampai 24 April 1955. 3. Panitia konferensi, yang mana juga dilakukan oleh tokoh Indonesia. 4. Kerjasama. Sampai saat ini Indonesia masih melakukan kerjasama dengan negara-negara Asia Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif. Tujuan KAA. Beberapa tujuan diadakannya Konferensi Asia Afrika yaitu 1. Meninjau masalah-masalah hubungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan dari negara-negara Asia dan Afrika. 2. Menjalin kerukunan antar umat beragama di wilayah Asia dan Afrika. 3. Memberikan sumbangan untuk memajukan perdamaian dan kerjasama dunia. 4. Merencanakan gerakan politik untuk melawan kapitalisme asing. 5. Melawan kolonialisme dan non-kolonialisme Amerika Serikat dan Uni Soviet. Tokoh dalam Konferensi Asia Afrika yaitu Ali Sastroamidjojo dari Indonesia, Jawaharlal Nehru dari India, John Kotelawala dari Sri Lanka, Muhammad Ali Bogra dari Pakistan, UNU dari Myanmar. Dampak atau hasil KAA. 1. Kerjasama ekonomi. 2. Kerjasama budaya. 3. Masalah HAM. 4. Masalah bangsa-bangsa yang belum merdeka. Perkenalkan, nama saya Wilayatus Sakinah, kelas 12 Agama 6, nomor absen 36. Saya perwakilan dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang GNB, Gerakan Non-Blok. Latar belakang gerakan non-blok, munculnya blok barat dan blok timur, adanya kecemasan negara-negara yang baru merdeka, ditandatanganinya dokumen Brioni, terjadinya krisis Kuba 1961, pertemuan 5 orang negarawan pada sidang umum PBB. Tujuan gerakan non-blok: 1. Turut serta meredakan ketegangan dunia akibat Perang Dingin. 2. Membendung pengaruh negatif baik dari blok barat maupun blok timur, mengembangkan rasa solidaritas di antara negara anggota. Tokoh GNB: 1. Presiden Soekarno. 2. Presiden Joseph Broz Tito. 3. Presiden Gamal Abdul Nasser. 4. Perdana Menteri Jawaharlal Nehru. 4. Perdana Menteri Kwame Nkrumah. Peran Indonesia dalam GNB. 1. Salah satu pemrakarsa GNB, Gerakan Non-Blok. 2. Pemimpin Gerakan Non-Blok pada tahun 1991. 3. Penyelenggaraan KTTX Gerakan Non-Blok. 4. Memecahkan masalah-masalah dunia berdasarkan pada asas keadilan. Dampak dan hasil GNB. Indonesia semakin diperhitungkan dalam kancah politik dunia. 2. Kerjasama bilateral maupun multilateral dengan anggota negara non-blok. 3. Transfer informasi dan teknologi dengan anggota negara-negara non-blok. Saya Siti Khadijah dari kelas 12 Agama 6 akan menjelaskan tentang KONGA. Latar belakang dari KONGA yaitu Indonesia pernah mendapatkan bantuan dari PBB pada masa revolusi. Pada saat itu, PBB juga membantu menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda. PBB juga membantu Indonesia dalam masalah Irian Barat.
Tujuan dari KONGA yaitu membantu mewujudkan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Peran Indonesia dalam kontingen Garuda yaitu Indonesia mengirimkan pasukan Garuda atau kontingen Garuda sebagai sumbangan terhadap PBB. Nama saya Nadila Filia dari kelas 12 agama 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang ASEAN, latar belakang ASEAN. Yang pertama, persamaan letak geografis berada di Asia Tenggara, persamaan budaya, daerah penyebaran kebudayaan Melayu Austronesia. Yang kedua, persamaan nasib merupakan daerah bekas jajahan kecuali Thailand. Yang ketiga, persamaan ekonomi merupakan daerah agraris. Yang keempat, persamaan kepentingan mengarah terwujudnya kemajuan, kemakmuran, dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. ASEAN memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, mempercepat proses pertumbuhan kebudayaan serta kemajuan sosial di Asia Tenggara. Yang kedua, memelihara stabilitas dan perdamaian melalui hukum yang dijunjung tinggi serta hubungan negara-negara Asia Tenggara. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama secara aktif dan saling menolong dalam berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, teknologi, budaya, serta administrasi. Yang keempat, saling menolong dan membagi bantuan berupa fasilitas latihan serta penelitian bidang teknik, pendidikan, administrasi, dan kejuruan. Yang kelima, bekerja sama dengan efektif guna menggapai daya guna yang lebih besar pada bidang pertanian, industri, serta perkembangan perdagangan. Tokoh-tokoh ASEAN: Indonesia, Adam Malik, Malaysia, Tun Abdul Razak, Singapura, Raja Ratnam, Filipina, Francisco Ramos, Thailand, Tanat Koman. Peran ASEAN: yang pertama, sebagai salah satu pendiri ASEAN. Yang kedua, sebagai salah satu pemimpin ASEAN. Yang ketiga, sebagai tuan rumah KTT ASEAN. Yang keempat, mampu menciptakan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Dampak atau hasil ASEAN: yang pertama, harga-harga kemungkinan akan lebih murah. Yang kedua, sektor wirausaha akan terbuka lebar. Yang ketiga, bahan baku industri lebih banyak variasi sumber dan harga, dan tidak lagi dikuasai perusahaan impor. Yang keempat, luasnya akses informasi bisnis. Yang kelima, kegiatan produksi dalam negeri menjadi meningkat secara kuantitas dan kualitas. Yang keenam, mendorong pertumbuhan ekonomi negara, pemerataan pendapatan masyarakat, dan stabilitas ekonomi nasional. Yang ketujuh, menambahkan devisa negara. Itu saja dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.